Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelumnya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Amin. Alhamdulillah. Nah, kalian udah siap untuk belajar belum? Nah, rapikan dulu ya tempat duduk kalian dan siapkan alat tulis kalian. Setelah ini, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1 mengenai keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Nah, anak-anak, di Indonesia itu banyak sekali suku bangsa. Kira-kira ada apa aja ya? Nah, untuk mengetahuinya, silakan kalian baca dulu mengenai suku bangsa di Indonesia pada buku kalian ya, di halaman 1. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Nah, kalian udah bacakan teks bacaan yang ada di buku kalian. Sekarang ada yang bisa menjawab ada berapa suku bangsa di Indonesia? Iya, betul. Ada 1330 lebih suku bangsa di Indonesia. Salah satunya di sini Ibu sudah susun beberapa, yaitu ada suku Gayo, suku Baduy di Banten, suku Ambon, suku Batak di Sumatera, suku Minang di Sumatera, dan suku Jawa yang paling besar, suku Madura, suku Asmat di Papua, suku Bugis, dan suku Melayu. Dan ini hanya salah satu dari 1330 lebih suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, tadi kan kalian udah baca nih ya. Sekarang Ibu mau kalian dengan teman sebangku kalian serta teman di belakang kalian berdiskusi bersama-sama menemukan kata-kata tersulit yang ada di teks bacaan. Setelah ini nanti kita berdiskusi bersama-sama mencari arti dari kata-kata tersebut ya. Nah, kalian bisa tulis kata-katanya di buku latihan kalian tersebut ya. Silakan berdiskusi. Nah, untuk waktu berdiskusinya kita cukupkan terlebih dahulu ya. Setelah ini, Ibu mau setiap perwakilan dari kelompok silakan maju ke depan dan bacakan hasil temuan kata-kata sulit dari teks bacaan tersebut ya. Nanti kita akan mencari tahu arti dari kata-kata tersebut bersama-sama. Nah, bisa dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan perwakilannya. Nah, semua perwakilan kelompok tadi sudah maju menyebutkan hasil diskusinya dan kita juga udah bersama-sama mencari arti dari kata-kata sulit yang setiap kelompok temukan. Selanjutnya, nanti kalian akan berdiskusi kembali bersama kelompok kalian masing-masing untuk menemukan pokok pikiran dari teks bacaan tersebut. Untuk mencari pokok pikiran yang terdapat pada teks bacaan, kalian bersama teman-teman kalian bisa membaca kalimat awal atau kalimat akhir ataupun kalimat awal dan akhir dari teks bacaan tersebut. Karena biasanya pokok pikiran itu terdapat di kalimat awal, kalimat akhir ataupun kalimat awal dan akhir dari sebuah teks bacaan. Nanti hasil diskusi kalian bersama dengan kelompok kalian kembali kalian tuliskan di buku latihan kalian tersebut. Setelah itu nanti perwakilan dari kelompok silakan membacakan hasil diskusinya di depan. Mengerti? Nah, silakan kalian memulai diskusi. Nah, waktu untuk berdiskusi kita kembali cukupkan. Setelah ini, silakan perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Kita gantian aja ya, kan tadi dari kelompok 1 nih maju. Nah, setelah ini kita maju dari kelompok akhir ke kelompok 1 ya. Silakan kelompok terakhir perwakilannya bisa maju dan membacakan hasil diskusinya. Nah, setiap kelompok semuanya sudah membacakan hasil diskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Dan ternyata hasil kerja kalian bagus-bagus semua, hebat, tangan dulu. Nah, kalian kan udah tahu nih ya, di Indonesia ternyata banyak sekali suku bangsanya. Nah, di setiap suku bangsa itu sendiri memiliki suatu kebiasaan atau ciri khas masing-masing setiap daerah. Salah satunya yaitu alat transportasi tradisional. Alat transportasi tradisional itu apa ya? Ada yang bisa jawab sebelumnya?
Iya, betul. Alat transportasi tradisional itu adalah suatu alat transportasi yang masih menggunakan tenaga selain tenaga mesin. Itu bisa menggunakan tenaga hewan maupun yang lainnya. Nah, di sini coba kalian amati kira-kira nih di sekitar lingkungan rumah kalian aja deh dulu. Ingat-ingat kira-kira ada nggak ya alat transportasi tradisional. Nah, nanti kalian berdiskusi ya bersama teman-teman. Nanti habis itu salah satu dari kalian perwakilan yang berani silahkan maju ke depan dan bercerita kira-kira kalian menemukan nggak ya alat transportasi tradisional di sekitar kalian. Mengerti? Nah, silakan kalian berdiskusi bersama teman-teman. Nah, bagaimana kalian udah saling berceritakan dengan teman-temannya? Sekarang siapa yang berani maju ke depan menceritakan kira-kira di sekitar rumah kalian ada nggak sih alat transportasi tradisionalnya? Yang berani, ayo silakan maju ke depan. Siapa? Ya, silakan yang di belakang. Nah, tepuk tangan dulu. Tadi udah ada beberapa dari teman kalian yang berani maju ke depan untuk menceritakan alat transportasi tradisional yang masih ada di sekitar daerahnya. Nah, tadi lebih banyak yang bercerita itu kalian menemukan salah satunya yaitu delman. Nah, itu betul sekali, delman itu salah satu alat transportasi tradisional. Kenapa? Karena delman masih menggunakan tenaga dari hewan ataupun selain mesin. Tadi hewannya apa, yo? Betul, kuda. Nah, biasanya juga ada tuh yang gerobak untuk membawa hasil panen dari kebun menggunakan tenaga dari sapi, kerbau, ataupun hewan lainnya. Nah, setelah ini kalian silakan membaca teks bacaan mengenai seni gerabah di Indonesia. Jadi, karena banyak suku bangsa di Indonesia, selain alat transportasi tradisional, itu juga ada hasil kerajinan di setiap daerah masing-masing. Salah satunya yaitu gerabah. Nah, setelah ini kalian silakan membaca dulu teks mengenai seni gerabah di Indonesia ya. Setelah itu kita berdiskusi bersama-sama mengenai teks bacaan tersebut. Mengerti? Nah, silakan kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian. Nah, kalian sudah membacakan teks mengenai seni gerabah di Indonesia. Wah, ternyata banyak sekali ya seni gerabah di Indonesia. Ada yang bisa digunakan, ada juga yang sebagai pajangan. Nah, setelah ini kalian silakan tulis informasi-informasi baru yang kalian temui dari teks bacaan tersebut. Setelah itu baru nanti sebelum pulang, buku latihannya kalian kumpulkan ke depan ya untuk ibu nilai. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak hari ini kita belajar apa aja? Ayo, ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, kita sebutkan bareng-bareng ya. Kita pertama belajar mengenai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, ya alat transportasi tradisional di Indonesia. Yang ketiga, betul, seni gerabah di Indonesia. Selain itu, kita juga belajar mengenai arti kata sulit yang kalian temui serta pokok pikiran dari sebuah teks bacaan. Nah, sebelum kalian pulang, Ibu mau kasih satu tugas rumah nih yang bisa kalian kerjakan bersama orang tua kalian, yaitu silakan bertanya mengenai asal daerah orang tua kalian. Misal ibu kalian berasal dari Jawa, bapak kalian berasal dari Sumatera. Nah, kalian bisa tulis di buku latihan kalian dan besok bisa kita diskusikan bersama-sama. Seperti itu ya. Paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Nah, sebelum kita pulang, tadi kan di awal kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, maka kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa kembali. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini kita selesai. Setelah ini kalian boleh pulang. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.